Oke, selamat malam teman-teman. Welcome buat yang nonton live maupun yang nonton replay. Kita malam mingguan dulu yuk. Oke, jadi ini video terakhirku. Entah nanti akan ada tentik live atau enggak, aku nggak tahu ya. Ini video terakhirku di sini. Ya udahlah ya, kita bahas soal dulu nanti aja. Kita langsung bahas soal dulu aja. Oke, jadi ini soal UAS 2020 yang esainya. Nah, ini udah aku salin soalnya ke Word dan udah tak kerjain juga. Ini jawaban versiku. Aku nggak bisa menjamin 100% benar, nggak bisa. Tapi ya, aku ngerjain ini udah maksimal lah yang aku tahu itu kayak mana gitu. Dan mungkin kata-katanya juga masih jelek, ya kalian bisa perbaiki sendiri lah. Kalau misalnya kalian menganggap jawaban ini itu benar gitu. Kalau emang udah dibahas di kelas kalian, kalau emang dosen kalian udah jawab, ikutin lah dosen kalian. Ini nggak menjamin benar 100% sih. Ini ya benar-benar jawaban sendiri gitu. Dan jawaban teman-temanku juga. Jadi kita gabung, kita mix gitu. Oke, yang pertama, ya di soal satu ini kita diminta ya ada sejumlah perbedaan unik dalam konten laporan keuangan PPKD bila dibandingkan dengan laporan SKPD. Nah, ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, kenapa neraca di PPKD tidak terdapat aset berupa barang? Nah, aset berupa barang itu berarti apa guys? Belanja modal. Ya nggak sih? Nah, atau mungkin aset berupa barang, ya belanja modal sih. Kalau inventory itu persediaan itu nggak masuk aset kan? Nah, kenapa di PPKD itu nggak ada aset berupa barang? Nah, kalau kita lihat belanja-belanja yang dilakuin oleh PPKD ya. Nah, itu belanja-belanja yang meliputi kayak belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bansos dan lain-lain lah itu. Ya ada di sana kalian bisa baca sendiri. Nah, jadi ya intinya PPKD itu nggak belanja aset berupa barang. Dia nggak ngelakuin belanja-belanja langsung kayak salah satunya belanja modal gitu. Enggak, dia nggak ngelakuin itu. Iya, karena nggak ada belanjanya, ya makanya asetnya juga nggak ada di PPKD. Nah, PPKD itu belanja ya melalui SKPD itu. Jadi, realisasi dari belanja-belanja langsung, kayak belanja modal salah satunya, itu kan dilakuin sama SKPD kan. Nah, ketika SKPD belanja aset seperti itu, nah PPKD mengakui dia sebagai apa? Sebagai RKSKPD kan. Nah, RKSKPD itu adalah akun aset. Nah, jadi kayak semacam investasi yang dilakuin oleh PPKD. Belanjanya tapi ya belanjanya SKPD, bukan belanjanya PPKD. Jadi ya pada intinya di nomor 1A ini, ya karena nggak ada belanjanya, ya gimana mau ada asetnya gitu loh, gimana mau ada outputnya gitu. Karena dia nggak ngelakuin belanja itu. Intinya kurang lebih sih itu, seperti itu sih. Nah, kalian panjangin sendiri lah katanya-katanya, kalian bikin lagi yang lebih baik kata-katanya. Nah, terus yang kedua di sini, diminta kenapa LRKPPKD akan cenderung menunjukkan surplus. Gini guys, surplus ya, kita bahas mengenai surplus. Kalian bisa buka laporan realisasi anggaran ya. Lihat deh, kalau kita bicara tentang surplus, kita belum bisa membawa terkait sama pembiayaan kan. Surplus itu posisinya itu ada di sini. Sedangkan pembiayaan ada di bawah. Ada di bawah dari strukturnya surplus ini. Jadi kita belum bisa bawa-bawa pembiayaan dong dalam pembahasan kita kali ini. Karena di sini kan kenapa cenderung surplus kan? Ya kan? Surplus itu posisinya ada di atas nih. Hasil dari pendapatan dikurangi sama belanjanya PPKD. Ya, jadi kita nggak bisa nih bawa pembahasan ini ke arah pembiayaan ya. Gitu ya. Kalau menurutku jawaban yang tepatnya gitu. Kita nggak bisa bawa pembahasannya ke arah pembiayaan karena adanya pembiayaan ini ya itu dampaknya akan ke silpa atau sikpa, bukan ke surplus atau defisit. Nah ya, jadi untuk menjawabnya kita melibatkan pendapatan sama belanja aja, karena hasil pengurangan dari pendapatan sama belanja itu akan menghasilkan surplus atau defisit. Nah, di soal ini
Kenapa? Selalu menunjukkan surplus. Nah, di sini pendapatan PPKD itu sangat besar. Ya bisa kita lihat lah ya dari DAU, DAK, DBH, dan lain-lain lah pendapatannya. Nah, itu yang diterima itu cenderung gede banget. Sedangkan untuk belanja PPKD itu dikit belanjanya. Kalian bisa lihat sendiri deh di salah satu contoh ini, belanja PPKD itu enggak sebanyak belanja yang dilakukan sama SKPD. SKPD kan mungkin kayak beli aset, beli gedung segala macam. Nah, PPKD itu enggak ngakuin belanja-belanja itu. Tahu sendiri lah belanja gedung itu sebesar apa, harganya semahal apa gitu. Sedangkan buat ini konsolidasi sih. Nah, sedangkan kalau buat si PPKD itu sendiri, itu belanjanya ya belanja-belanja kayak gini nih, kayak belanja subsidi, belanja bunga, yang dimana jumlahnya itu nggak terlalu besar. Jadi pendapatannya dia banyak, belanjanya dia sedikit, ya dia mampu menutupi seluruh belanjanya dengan pendapatan yang ada gitu. Nah, sehingga pendapatan mampu menutupi seluruh belanja yang dilakukan oleh PPKD. Ini sebenarnya kita nggak perlu bawa surplus anggaran sih. Ya udah, sebenarnya kayak gini aja guys. Kita nggak perlu bawa-bawa surplus anggaran, kita nggak perlu bawa-bawa pembiayaan karena position dari surplus atau defisit itu cuma sebatas pendapatan dikurangi sama belanja. Udah nggak perlu bawa-bawa pembiayaan. Ya seharusnya kayak gini udah betul sih, seharusnya ya. Tapi yang nggak tahu juga sih. Kalian mau nambahin apa ya bebas. Gitu. Boleh komen di bawah, komen aja. Oke, di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, laporan arus kas dan LRA itu kan pada dasarnya sama ya. Kalian bisa lihat deh dari strukturnya. LRA sama LAK itu hampir sama. Yang membedakan satu, di LAK itu ada aktivitas transitoris, yang dimana aktivitas transitoris pun ini basisnya beda sama ketiga aktivitas yang ada di atasnya. Yang dimana ketiga aktivitas yang di atasnya itu kan sama kayak LRA. Nah, itu basisnya kas. Sedangkan untuk transitoris ini bukan berbasis kas gitu. Nah, pada dasarnya sama-sama memberikan gambaran arus masuk, arus keluar, sehingga sebagian besar data keuangan yang disajikan di LRA dapat diambil untuk menyusun LAK. Ya, betul kan? Jadi kita untuk menyusun LAK, kita bisa ambil data-data yang ada di LRA. Kecuali untuk aktivitas transitoris, karena aktivitas transitoris itu nggak ada di LRA, karena dia basisnya bukan kas. Nah, yang pertama, kita di sini diminta untuk menjelaskan perbedaan dari sisi konten, ya. Bukan dari sisi klasifikasi. Kalau dari sisi klasifikasi, kita bisa jawab ya di LAK ada aktivitas transitoris. Kalau di LRA itu nggak ada gitu loh. Kita bisa jawab kayak gitu. Nah, sedangkan di sini diminta dari sisi kontennya. Oke. Sebagaimana dimaksud antara LRA dan LRA. Nah, di sini jawabannya yang pertama itu, di dalam LRA itu dia itu membahas cuma mengenai realisasi anggaran kan. Nah, sedangkan di LAK itu membahas mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, terus yang kedua, ya, perbedaannya itu dari sisi kontennya, LRA itu transaksinya itu cuma yang ada di DPA, ya kan? Sedangkan LAK itu meliputi transaksi yang ada di DPA dan ada aktivitas transitoris juga di LAK, yang dimana transitoris ini dia itu nggak ada di DPA kan. Nah, terus yang ketiga, nah ini nggak tahu sih, ini aku tambahin aja sih. Ini nggak tahu betul atau enggak yang ketiga, tapi kok yang pertama yang kedua ya kemungkinan betulnya gede lah. Tapi yang ketiga ini aku nggak tahu sih. Nah, pada LRA itu pengaku, soalnya kan ini kan lebih ke arah pengakuan ya, ini entah bisa masukin ke sisi kontennya atau enggak tahu. Nah, jadi pada LRA ini basisnya itu pengakuannya itu kas ya, full kas gitu loh. Nah, sedangkan pada LAK dia berbasis kas juga, tapi ada satu aktivitas, yaitu aktivitas transitoris yang bukan berbasis kas. Dan terus mungkin beda apa ya, beda aturannya juga kali ya, beda PSAP-nya juga mungkin bisa seperti itu. Ya kurang lebih gitulah untuk perbedaannya. Kalian bisa atur sendiri jawaban yang betul gimana. Nah, terus yang B di sini hasil akhir bottom line dari LRA dan Silpa. Dari LRA adalah Silpa. Ya, tadi LRA itu kan pendapatan dikurangi belanja, nanti ketemu surplus atau defisitnya. Nah, kalau misalnya defisit itu biasanya ada pembiayaan. Nah,
Ya, kalau misalnya surplus atau defisit ada pembiayaan. Nah, pembiayaan itu nanti dia kadang suka ada lebih gitu loh. Kalau misalnya lebih itu jadi namanya silpa. Nah, sedangkan hasil akhir dari LAK adalah saldo akhir kas. Bagaimana cara merekonsiliasi antara silpa akhir dan saldo kas akhir tersebut sehingga saudara yakin bahwa kedua jumlah akun tersebut sudah benar. Nah, ini yang atas ini ya, ini nggak cuma sih, ini dibuat kayak sesuai gitu loh guys, sesuai dengan apa ya, mappingnya gitu loh, dimulai dari arus kas masuk itu jumlahnya itu kayak gimana, jumlahnya itu penjumlahan dari mana aja sih. Coba ya kita baca satu ya. Yang pertama nih, arus kas masuk aktivitas operasi pada LAK itu akan sama dengan pendapatan daerah pada LRK dikurangi penjualan aset tetap lainnya pada LRK dikurangi penjualan aset lainnya pada LRK. Gitu ya cara bacanya. Yang kedua di sini, arus kas keluar pada aktivitas operasi di LAK itu akan sama dengan belanja operasi LRA ditambah transfer daerah LRA. Ya kurang lebih gitu. Itu mappingnya yang sebenarnya jawaban yang bagusnya seperti itu. Nah, jawaban yang bagusnya seperti itu diurut ya dari awal sampai habis dan intinya itu ada di sini sebenarnya. Saldo akhir kas pada LAK tanpa aktivitas transitoris itu akan sama dengan silpa pada LRK. Oke, kita buktiin ya. Kita buktiin ini ada LAK yang udah kemarin kita susun sama-sama di video LAK ya. Nih, ya, jadi tadi apa statementnya? Bahwa saldo akhir kas, yang bagian bawah ini nih, saldo akhir kas itu akan sama dengan silpanya. Akan sama dengan silpanya. Oke, kita buat rumus dulu sebentar ya. If ini sama dengan ini, maka sama ya. Sama. Kalau enggak, nanti dia beda. Bentar. Nah, ini masih beda kan? Nah, makanya tadi itu pernyataannya apa? Bahwa saldo akhir kas pada LAK tanpa aktivitas transitoris. Nah, jadi aktivitas transitorisnya ini kita buang nih angkanya ya. Akan sama dengan saldo silpa pada LRK. Nah, lihat deh, sama kan? Oke, aman ya. Jadi intinya tuh di situ, tapi jawaban yang bagusnya itu ya diruntut gitu loh, dari awal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, udah diurut aja gitu loh. Kalau aktivitas transitoris itu nggak perlu masuk karena nggak ada hubungannya sama LRA kan. Sedangkan di sini kita gimana sih cara merekonsiliasi antara silpa akhir dan saldo kas akhir tersebut sehingga bahwa yakin kedua jumlah akun tersebut itu udah benar. Ya. Jawaban bagusnya gini, tapi intinya tuh ada di ujung ini aja sih sebenarnya. Nah, oke, yang terakhir, apakah semua pendapatan daerah dan belanja-belanja daerah yang disajikan di LRA dapat dimasukkan sebagai arus kas masuk dan arus kas keluar pada aktivitas operasi LRA? Nah, ya seperti yang kita tahu, di aktivitas operasi itu meliputi pendapatan untuk arus kas masuknya dan belanja pada arus kas keluarnya. Nah, pada bagian pendapatan, ya seluruh pendapatan yang terdapat pada LRA itu merupakan arus kas masuk pada aktivitas operasi di LAK, kecuali pendapatan atas penjualan aset. Nah, pendapatan atas penjualan aset ini masuk ke dalam aktivitas investasi di bagian arus kas masuk. Oke. Nah, sedangkan untuk belanjanya, belanja di LRK itu kan ada dua ya jenisnya. Ada belanja operasi sama belanja modal. Nah, cuma belanja operasi aja yang masuk ke dalam arus kas keluar pada aktivitas operasi LRK. Sedangkan untuk belanja modalnya itu akan masuk sebagai arus kas keluar pada aktivitas investasi. Nah, mungkin udah itu aja sih esainya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya juga ya di bagian sini nih kenapa LRKPPKD akan cenderung menunjukkan surplus dan mungkin nggak sih terjadi defisit mungkin aja tapi akan sangat jarang gitu guys, dimungkinkan mungkin mungkin aja tapi akan sangat jarang. Kenapa? Karena ya apa ya, gini loh, saldo LRKPPKD enggak LRKPPKD itu kan akan menjadi penanding dari LRKSKPD. Gini, LRK pada SKPD itu kan umumnya dia itu akan selalu defisit kan.
Kalau LRA PPKD-nya defisit juga, ya LRA konsolidasinya pasti defisit dong, ya kan? Nah, kalau kalau LRA konsolidasi defisit, pasti LRA PPKD-nya defisit. Harusnya kayak gitu. Jadi ya mungkin-mungkin aja, tapi dilihat lagi dia itu dari belanja mana sih? Emang apa ya, kayak logikanya ada nggak sih belanja PPKD yang kayak jumlahnya besar banget kayak bangun gedung gitu? Itu kan jumlahnya gede banget kan, dan hampir tidak mungkin mungkin ya kalau LRKPPKD itu defisit. Tapi mungkin-mungkin aja, tapi dilihat lagi belanjanya itu karena belanja apa gitu loh. Apa emang belanjanya misal kayak belanja bantuan keuangan, emang bantuan keuangannya jumlahnya besar ya, mungkin-mungkin aja ada special case gitu loh di sana, jadi sehingga LRA-nya itu menunjukkan defisit. Mungkin-mungkin aja. Kalau defisit berarti ya karena belanja dong, ya kan. Pendapatan yang diterima itu lebih dikit. Nah, atau juga bisa aja kan karena PPKD ini kan pendapatannya kan sebagian besar dari dana perimbangan ya, kalau nggak salah ya. Ya, kalau dilihat dari soal-soal sih dari dana perimbangan. Nah, bisa aja dana perimbangannya yang diterima itu dikit gitu loh. Dikit entah karena pusat punya uangnya dikit atau gimana, lagi kurang uang atau gimana. Mungkin mungkin aja kan, namanya soal gitu kan. Nah, sehingga belanjanya itu nggak tertutupi dengan adanya pendapatan itu, sehingga dia defisit. Mungkin-mungkin aja seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya kita bahas mengenai surplus atau defisit, itu berkaitan sama pendapatan dan belanja aja. Karena posisinya surplus itu ya diperoleh, surplus atau defisit itu diperoleh dari pendapatan dikurangi belanja. Udah sebatas itu aja. Nggak perlu bawa-bawa pembiayaan, karena pembiayaan itu posisinya masih di bawah. Yang dimana setelah pembiayaan itu akan menghasilkan yang namanya silpa atau sikpa nantinya. Oke ya, pembahasannya kurang lebih sampai situ aja. Cukup. Sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videoku udah kayak sampai habis. Terima kasih udah mau percaya. Terima kasih. Ini video terakhirku di sini, dan mungkin gak akan ada video-video kayak gini lagi yang aku bikin. Aku dari kapan ya ada di sini ya? Dari pas awal pandemi juga aku udah itu nggak sih? Aku nggak tahu sih. Tapi ya udah, yang jelas gitu, makasih banget semuanya yang udah mau nonton, yang udah mau percaya, dan ya udah ya, itu aja. Mohon maaf juga kalau misalnya kayak aku tuh kayaknya asal ceplas-ceplos aja guys ya. Dan bikin video pun ya ini nggak ada skrip sama sekali ya. Ya udah asal bikin aja gitu loh. Mungkin ada kata-kata yang salah yang emang nggak enak didengar atau gimana gitu, atau ya intinya ada yang salah dari aku, ya mohon dimaafkan lah ya guys ya. Ya udah gitu aja lah. Intinya jangan pernah semangat, tetaplah putus asa, dan jadilah beban keluarga. Enggak, bercanda, bercanda. Oke, intinya semangat terus, dikit lagi nih, udah kita akan masuk ke next step lagi. Jadi ya, aku harap kalian tuh bisa maksimal di, ya terutama di, bisa-bisa syukur bisa di semua matkul ya. Dan khususnya buat akun Beda sama Monef yang ini, semoga bisa lebih maksimal lagi, dan semoga apa yang aku ajarin di sini ya bisa berguna lah ya. Dan ya seperti biasa, kalian nggak harus percaya 100% sama aku jelasin, dan dicek juga di description-nya. Aku pasti bertanggung jawab kalau misalnya ada sesuatu yang salah aku jelasin, pasti aku ganti di description-nya langsung gitu loh. Jadi itu aja. Sampai jumpa di mana guys? Udah nggak ada video selanjutnya. Sampai jumpa di the next level maybe. Oke, thank you semuanya.